Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat. Saya membaca beberapa hadis di beberapa kitab dan menemukan fakta-fakta yang sangat mencengangkan, yang kalau diceritakan saat ini itu sepertinya mustahil terjadi ini hari. Entah pesona apa yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam konteks kebaikannya, tapi dalam konteks kriminalitas. Apa itu? Di zaman Nabi itu pernah terjadi. Pelaku kriminal itu gak usah digebukin sampai remek baru ngaku. Baru ketemu sama Nabi langsung ngaku. Di zaman baginda Nabi SAW itu nggak perlu Satpol PP untuk kemudian menggerebek perzinahan. Pelacurnya itu datang sama baginda Nabi dan ngaku. Bukan cuma kasus itu, di banyak kasus yang lain. Pelaku pencurian atau koruptor atau garong lah istilah sekarang itu. Terlalu sopan memang rasanya kalau orang yang menggelapkan duit rakyat disebut dengan sebutan pencuri itu. Garong itu mungkin lebih mengena gitu. Itu datang kepada baginda Nabi dan kemudian meminta pelaksanaan hukuman. Dan dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sekalipun kemudian berlinang air mata beliau, sehingga membuat sejumlah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nampak bersedih?" Kata baginda Nabi, "Macam mana aku tidak bersedih? Aku potong tangan, kalian potong tangan umatku di hadapanku." Loh ya Rasulullah, tahu gitu kenapa nggak dilarang aja? Kenapa nggak diampuni saja? Kata baginda Nabi, "Kenapa tidak tadi kalian melakukan itu?" Ya. Kalau sudah dibawa ke hadapanku, hukum harus ditegakkan. Tidak ada tebang pilih. Yang mau kami garis bawahi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan pesona baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak kita menghadirkan kembali personal sosok kayak baginda Nabi, atau kalaupun tidak, sistem yang membuat kemudian orang-orang yang melakukan maksiat itu enggak betah di tengah-tengah masyarakat, enggak betah berada di tengah komunitas, merasa dikejar dosa, dihantui perasaan bersalah, sehingga kemudian dia datang kepada aparat penegak hukum dan mengatakan, "Tegakkan hukum kepada saya." Kendati tidak harus semua begitu, jamaah yang dimuliakan Allah, karena dalam Islam itu faktanya tidak semudah itu orang melakukan pengakuan, dan tidak semudah itu kemudian hukumnya itu ditegakkan. Cuma dalam konteks ada situasi, ada suasana, ada sistem dalam kehidupan masyarakat yang terbentuk, yang dulu terwakili oleh sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para pelaku kriminal datang kepada beliau dan minta ditegakkan hukum. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kepercayaan bahwa ini masalah kalau tidak diselesaikan di sini, takut nanti malah jadi masalah besar di akhirat. Juga ada semacam perasaan bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat mereka seperti akhir itu kayak kelihatan di depan matanya. Sampai bolak-balik kan kasusnya itu terjadi. Seorang pezina datang kepada baginda Nabi dalam keadaan hamil, dan kemudian dia minta dihukum. Baginda Nabi kemudian mengatakan, "Sampai melahirkan anakmu, kamu baru balik lagi ke sini." Berlahiran datang lagi kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi katakan, "Susui dulu anakmu 2 tahun, baru datang lagi ke sini." Di sisi yang ini kita juga melihat, ternyata proses penegakan hukum itu tidak semudah yang maling langsung potong tangannya, yang zina langsung dibuang atau dirajam atau dijilid. Seluruh komponen hukum Islam itu dinaungi dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kan satu surat pun yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Kalaupun hilang
dari Baro'ah, dari surah At-Taubah, bukankah muncul di surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah ingin dikatakan bahwa seluruh aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah kasih sayang. Bahkan kaligrafi di tiang arasnya Allah Subhanahu wa taala aja menyeratkan tentang kasih sayang itu. Di samping kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sana juga tertulis sebagaimana kabar dari baginda Nabi, sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Itu saja bisa kita teladani dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam interaksi dengan masyarakat, dalam muamalah, dalam muasyarah, kita mempondasinya, mengasasinya dengan kasih sayang. Betapa indahnya dunia ini untuk ditinggali, dan betapa nyamannya kehidupan ini, apapun yang terjadi, apabila bantalannya adalah kasih sayang. Itu Anda loh suka bolak-balik ngajak orang umroh. Itu sebetulnya kita ingin pulang ke sini bukan sekedar bawa kurma. Kita pengen pulang ke Indonesia itu sebetulnya bukan kepengen bawa zam-zam saja. Kendati bukan berarti itu tidak penting. Tapi kita bolak-balik umroh itu sebetulnya kepengen pulang membawa Rasulullah. Bukan membotong jasadnya, membopong tubuhnya, bukan. Kita ingin pulang itu membawa salah satu sifat saja dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ketularan setitik aja sifat kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kebetulan kita jadi polisi, maka orang itu akan ngaku sebelum kita tempeleng. Kalau kita jadi tentara, sebelum dibanting, nggak perlu sampai di smackdown. Ya, kenapa? Karena aura kasih sayang itu akan membuat orang-orang itu lunak di hadapan kita. Umroh yuk, dalam rangka membawa sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andalus menginginkan itu untuk seluruh jamaahnya. Saya Ahmad Syaikhu Al-Fakir menyampaikan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.